pemukulan yang menimpa advokat kondang Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi topik hangat di kalangan warganet. Kejadian itu bermula ketika Sunan hadir sebagai narasumber dalam sebuah acara debat di salah satu stasiun televisi nasional. Seusai acara, suasana yang awalnya kondusif mendadak berubah menjadi tegang. Dengan niat tulus ingin berjabat tangan dengan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, Sunan justru menerima perlakuan tidak menyenangkan dari tim hukum Julianus. Insiden tersebut sontak memicu keributan di lokasi. Merasa dirugikan, Sunan Kalijaga pun melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses secara hukum. Kasus ini rupanya juga menarik perhatian advokat senior sekaligus ketua organisasi advokat pembasmi, Firdaus Oiwobo. Meski belakangan diberitakan bahwa berita acara sidangnya Firdaus tetap menunjukkan profesionalismenya. Pada kesempatan ini, ia turut memberikan pandangan hukum yang objektif terhadap peristiwa ini. Jadi menurut saya itu kita harus tahu juga ya bahwa advokat itu adalah profesi yang beda dengan profesi lainnya. Karena sejak munculnya advokat tahun 400 Masehi dari zaman Kaisar Delicius. Jadi dari zaman Kaisar Delicius, zaman Roma dulu itu juga advokat itu memang membela orang. Nonton deh, siapa aja advokat itu. Coba tonton film Samson, film Hercules, ya, film Hercules yang dulu tuh. Ada film Samson yang perang membela kebenaran. Itu tuh sebenarnya perumpamaan daripada advokat zaman dulu dalam membela kebenaran dan keadilan. Makanya dengan adanya film-film itu harusnya kita tahu bahwa sejarah perkembangan advokat dari zaman dulu itu memang udah cara membela orang itu dengan mengangkat pedang. Makanya ada simbol pedang dua itu kan di tutup mata itu kan memang dari dulu advokat itu dari zaman Kaisar Delicius ya, dari zaman 400 Masehi itu sudah begitu cara membelanya. Nggak bisa diatur dengan undang-undang, tapi kalaupun diatur dengan undang-undang itu untuk memperhalus lagi atau mengatur lagi kegiatan mereka agar tidak barbar. Karena memang advokat ini dari zaman lahirnya juga udah barbar, serang, rambutnya gondrong, kisru gaduh. Karena untuk mencari keadilan itu nggak bisa dengan senyap, harus menyuarakan suara itu dengan sekencang-kencangnya agar semua orang itu tidak tuli dan tidak buta dalam menegakkan hukum. Karena apa? Karena banyak orang yang ketika ingin menegakkan keadilan itu terhambat dengan konspirasi. Nah, ketika ada konspirasi itu kalau kita tidak viralkan, kita tidak ejawantakan, kita tidak suarakan, maka konspirasi itu akan berkembang pesat dan menjadi kebenaran. Kebohongan yang tadi dikonspirasikan menjadi suatu kebenaran kalau kita tidak suarakan. Makanya hari ini ada istilah, ada gium, no viral no justice. Tidak akan viral kalau tidak ada keadilan. Tak hanya sekedar memberikan komentar, Firdaus Oiwobo juga melayangkan kecaman keras terhadap insiden tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan yang terjadi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, terlebih saat melibatkan para penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Kecaman Firdaus semakin tegas karena Sekretaris Jenderal Pembasmi, Barbie Kumalasari, ternyata turut menjadi korban dalam kericuhan itu. Lantas seperti apa reaksi Firdaus saat Sunan meneruskan kasus ini ke jalur hukum? Benarkah ia bersama pembasmi bersedia turun tangan agar kasus ini terusut tuntas? Kalau laporan pihak kepolisian itu saya rasa bisa-bisa saja. Karena kalau sudah berkaitan dengan unsur fisik ya sudah keluar dari surat kuasa, artinya delik itu sudah muncul. Mau itu pun di acara live TV atau setelah live TV, ketika udah selesai acaranya itu tidak bisa lagi dikategorikan masuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Itu masuk ke delik KUHP gitu loh. Makanya masuknya itu ke laporan 351 dan 170 KUHP. Karena dilakukan bersama-sama dan korbannya ada dua, bukan saja Sunan Kalijaga tapi Wakil Sekretaris Jenderal kami ya Ibu Barbie Kumalasari itu juga kena, kukunya sampai berdarah, copot. Nah ini juga kami pada saat
ini kami berkesempatan untuk mengucapkan mengutuk ucapan pengutukan terhadap advokat yang bertindak arogan dengan memukul saudara Sunan Kalijaga dan mengakibatkan lukanya wakil sekretaris jenderal kami di Pembasmi. Jadi dari yang bernama saudari Berbi Kumalasari. Jadi kami juga akan mengawal terus pelaporan ini karena wakil sekretaris jenderal kami sudah teraniaya juga luka ya, dilakukan secara bersama-sama, dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut agar tidak lagi ada advokat-advokat yang arogan seperti ini. Seperti diketahui, Sunan Kalijaga selaku korban dalam peristiwa tersebut telah resmi melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 13 Agustus lalu. Dalam langkah hukumnya, Sunan didampingi oleh Agustinus Nahak, rekan sekaligus kuasa hukumnya. Laporan tersebut ditujukan kepada 2 orang advokat yang diduga terlibat dalam insiden pemukulan. Dalam laporannya, Sunan Kalijaga dan tim hukumnya mencantumkan pasal-pasal yang dinilai relevan, yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Apabila terbukti bersalah di pengadilan, para terlapor terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Pertama-tama saya sampaikan bahwa malam hari ini kan tanggal 12, tapi LP-nya terbentuk di 00 sekian, jadi tanggal 13 ya. Bahwa malam ini kami bersama korbannya 2 orang, Bang Sunan Kalijaga dan Bang Berbi sendiri, bahwa kejadian yang tadi berimbasnya di laporan polisi. Kenapa demikian? Memang harus ada penegakan hukum, karena sebenarnya di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Kami sendiri situ tidak ada gerakan apa-apa. Bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan masalah apa-apa. Untuk terlapor, kita melaporkan yang sudah ada namanya adalah Saudara Inov Traka Putra Kagan. Dan Saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua, Saudara Suryo Bakti Batubara. Dan nanti juga dari 2 itu kita kembangkan juga ada dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Pasal 170, pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Untuk saat ini kami melaporkan 2 ya. Tapi di situ kan kita juga ada DKK yang nantinya dalam proses penyelidikan bisa nanti dikembangkan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan itu. Artinya saudara berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, berani berbuat, bertanggung jawab secara hukum dan di luar hukum. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Karena kami juga tidak mungkin tinggal diam melihat Bang Sunan Kalijaga, tim kami, ketua kami akan terjadi penyerangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang profesional. Meski telah melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian, Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Sunan Kalijaga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Menurutnya, jalur mediasi tetap menjadi opsi selama kedua belah pihak memiliki itikat baik dan kesepakatan yang jelas. Namun demikian, Agustinus menekankan bahwa saat ini mereka masih memprioritaskan proses hukum yang tengah berjalan. Pihaknya memilih menunggu perkembangan penyelidikan dari kepolisian sebelum mengambil langkah selanjutnya. Nggak apa-apa, selama itu dia merasa diri sebagai korban kan. Equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Nanti kan semua dalam hal nanti pembuktian kan. Apapun itu nanti kan dalam perkembangannya. Intinya kan setiap orang menjadi korban itu hukumlah yang tertinggi kan. Itu artinya mengambil sikap daripada terjadi perkelahian dan lain sebagainya, sebaiknya kita lihat jalur profesional ya. Artinya hukumlah kita utamakan, itu adalah penegakan hukum, sehingga dilaporkanlah di Polres Metro Jakarta Selatan semalam. Karena itu perlu saya jelaskan bahwa kehadiran kami itu diundang resmi.
Yang kedua bahwa terjadi kegaduhan itu setelah acara resmi ya, acara debat resmi udah ditutup, baru pada saat jabat tangan, pada saat ada komunikasi, kan wajar kalau sudah habis selesai suatu event, suatu kegiatan atau debat itu kan berjabat tangan antara sesama profesi kan biasa. Tapi tiba-tiba ada pemicu kan begitu, sehingga terjadilah kegaduhan yang terjadi. Tapi di situ kan harus kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada postur tubuh atau gerakan tubuh dari Bang Sunan sendiri untuk melakukan tindakan fisik ya terhadap siapapun yang ada di wilayah itu. Tapi kan dia melakukan pembelaan diri ketika ada touching seseorang yang dia tidak kenal melakukan gerakan mendorong kan gitu, sehingga memang dia juga akhirnya bereaksi. Ketika dia bereaksi muncul banyak orang yang muncul dan terjadi kegaduhan dan ada diduga yang melakukan pembunuhan terhadap Bang Sunan. Pemikiran-pemikiran itu hak asasi manusia. Silakan saja menyampaikan apa yang kalian mau sampaikan. Tetapi faktanya Bang Sunan kenapa dia reaktif ketika dia sudah ada pemukulan terhadap dirinya? Udah pasti kan dia akan mempertanyakan kenapa kamu melakukan pemukulan terhadap saya. Ini kan ruangnya ruang diskusi hukum, bukan ruang tinju atau tempat tinju kan gitu. Nah, sehingga dia memang aktif karena memang marah lah. Kenapa tiba-tiba kok saya berdiskusi dengan orang, ada pemicu lalu tiba-tiba ada melakukan gerakan, ada mendaratkan tangannya ke rahang kiri Bang Sunan. Itu dugaannya. Artinya itulah yang terjadi sehingga memang dia aktif lagi untuk bertanya siapa yang melakukan pemukulan itu. Sehingga kalau masyarakat melihat, menilai dan sebagainya itu hak masyarakat, kita tidak bisa membatasi hak, itu hak asasi, silakan. Tapi kita arahkan ke soal penegakan hukum supaya semuanya tahu benar bahwa apa yang terjadi semalam itu kegaduhan yang ditimbulkan oleh reaktif seseorang yang menimbulkan persoalan baru, yaitu adalah tindakan yang memang seharusnya tidak perlu terjadi. Kan begitu sebenarnya. Kan sebenarnya dalam proses perjalanan itu pasti ada upaya-upaya dari kedua belah pihak lah. Tapi per hari ini kami menyatakan bahwa belum buka ruang itu. Ruang yang kami buka adalah ruang penegakan hukum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.